istilahnya jamaah tabligh, yang mereka hanya menyampaikan, dan orang menyampaikan tanpa ilmu. Mereka keluar, ada yang menyebutkan 3 hari, juga ada juga mereka menetapkan 40 hari. Ini nggak ada contoh dari Rasulullah dan para sahabatnya. Sahabat nggak pernah menetapkan harus 3 hari dan harus keluar, nggak ada keterangan demikian. Karena jelas yang kita lihat dari mereka ini nggak punya ilmu, nggak punya ilmu. Yang berdakwah itu nggak punya ilmu, sama sekali nggak punya ilmu. Nggak boleh. Syarat dalam berdakwah harus berilmu. Kalau orang nggak berilmu, ya lebih banyak mereka menyesatkan daripada memberikan petunjuk. Jamaah tabligh banyak yang mereka lakukan dari perbuatan bid'ah. Belum lagi i'tiqad mereka yang menyimpang, dari akidah mereka yang menyimpang. Jadi ini kekeliruan yang harus diingatkan dan disampaikan dengan cara yang baik agar mereka kembali ke jalan yang benar. Satu ajaran sufi itu kan menghasilkan ilmu dari mimpi-mimpi. Tafsir Qur'annya kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas didapat dari mimpi. Nah ini dia. Bila dasarnya jangan antum katakan saya Salafino, saya Muhammadiyah. Muhammadiyah itu firqadallah, NU firqadallah. Wa fir'aun dzil autad alladzina taghaw fil bilad. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'd. Hadirin semua, pada kesempatan yang sangat mulia ini kita akan membahas permintaan ya, tentang masalah perbedaan pendapat ulama. Ada perdebatan ulama dalam masalah ya sosial, fikih dan sebagainya ya. Saya diminta di sini untuk membahas tentang masalah statement salah seorang ustadz atau para asatiz juga ya, yang lebih cenderung bermanhaj salafi, yang menganggap jamaah tabligh sesat. Nah, gimana kira-kira ya tentang masalah jamaah tabligh? Kebetulan ya banyak teman-teman kita kan yang jamaah tabligh ya. Seperti sering saya sampaikan, jadi kalau saya sendiri itu kalau ada jalur orang untuk disesatkan, jangan sampai disesatkan. Kalau ada jalurnya, ada dalil yang kira-kira yang bisa kita pertanggungjawabkan untuk mengatakan mereka itu tidak sesat, ya saya lebih cenderung jangan terlalu cepat diponis mereka itu sesat. Karena ya di media ini Allah tabarakallah luar biasa. Aswaja sesat, kemudian Wahabi Salafi sesat, Jamaah Tabligh sesat. Nah, otomatis Muhammadiyah juga dolah ada Muhammadiyah. Nah, ini di Indonesia ini kan Jamaah Tabligh, kemudian Aswaja NU, NW sama itu. Ini yang besar-besar ya. NU, Muhammadiyah. Nah, terus ada Salafi. Ini semuanya itu saling menyesatkan. Kalau misalnya Muhammadiyah dianggap sesat, berarti udah hampir itu setengah daripada penduduk Indonesia ini udah sesat, tidak ada masuk surga. Nah, terus misalnya nanti NU dikatakan sesat lagi, nah itu udah hampir habis itu. Tidak ada yang masuk surga kan, udah sesat. Nah, terus Salafi lagi dianggap sesat. Tidak ada jadinya yang masuk surga. Nah, yang ini maksud saya jadi ya kayaknya perlu kita mungkin ya mengkaji ulang ya. Gimana? Apakah ada kira-kira jalur kita untuk supaya mereka ini jangan sesat? Karena ibadahnya luar biasa. Jamaah tabligh itu sampai rela meninggalkan anak istrinya itu demi dakwah menurut mereka. Mereka sampai tidur di masjid. Ada yang sampai jalan kaki sistemnya itu. Lah terus kita menganggapnya mereka sesat, masuk neraka. Allahu Rabbi ya. Repot juga itu. Nah, alasannya pertama, ya, mereka menyebutkan bahwa mereka menyampaikan tanpa ilmu. Perlu kita ketahui ya, Dede, jamaah tabligh itu dia baca modelnya.
Berarti ilmu itu ada. Di mana ilmunya? Di kitab Fadhailul A'mal itu. Ada macam-macam, ada kitab tentang zakat, ada khusus tentang zakat, hadis-hadis yang tentang zakat. Ada itu dia baca caranya itu. Cuma modelnya tidak ceramah. Kayak orang yang di depan orang banyak kemudian irtijal namanya ya. Tanpa ada teks di depannya. Jamaah tabligh itu yang disampaikan ilmu pengetahuan, tapi ilmunya itu namanya al-ilmu fis sutur namanya. Ilmu itu ada di sutur, di tulisan. Nah, ada yang ceramahnya itu menyampaikan ilmu fis sudur. Ada al-ilmu al-ulum fis sutur, ada al-ulum fis sudur. Dia menyampaikan apa yang ada di buku itu. Dan mereka tidak mau, dan jarang juga ada pertanyaan kepada mereka, karena mereka itu adalah tidak mau membahas tentang khilafiyah atau perbedaan pendapat ulama. Dia terlepas itu dari khilafiyah itu. Makanya jamaah tabligh itu yang NU juga ada, yang mungkin ada juga yang salafi juga kadang-kadang masuk juga mungkin. Atau salafi bener atau salafi bagaimana lah, pokoknya ya pernah saya ketemu dan yang tidak kunut dan sebagainya juga. Jamaah tabligh. Nah, kemudian berikutnya ada deh ya. Ini alasan-alasan kenapa dikatakan sesat. Tadi katanya itu tidak mempunyai ilmu. Syarat dakwah itu adalah berilmu. Kalau tidak berilmu lebih banyak menyesatkan. Nah, sekali lagi ya, Dede ya, tetap yang disampaikan itu ilmu pengetahuan, tapi adanya pisutur dengan cara yang dibaca. Dan apakah semua jamaah tabligh itu awam? Enggak. Banyak juga yang alim itu jamaah tabligh itu. Cuma kadang-kadang yang alim sudah punya pondok pesantren dan sebagainya, ya akhirnya lebih banyak mereka diam di pondok pesantren. Karena di Temboro itu juga ada programnya, program alim dan program tahfiz. Program alim ya berkitab. Ada yang khusus tahfiz dan ada yang alim juga. Seperti kita ini. Kita maksudnya bukan jamaah tabligh kalau kita ya. Maksudnya kita ada program kitabnya gitu setelah selesai tahfiz. Nah, kemudian keluar 3 hari. Terus 40 hari. Nah, dasar untuk keluar ini bagaimana? Ya kalau zaman Rasulullah ya. Kalau Rasulullah mau keluar repot juga pada saat itu. Nanti siapa yang ada di Madinah? Ini kan sebenarnya masalah keluar itu, khuruj itu, saya kira tidak masuk ke dalam ranah ibadah mahdhah. Ibadah yang memiliki cara tertentu, kemudian jumlahnya tertentu, kemudian waktu-waktu tertentu. Saya kira dakwah itu tidak masuk dalam kategori ibadah yang ditentukan. Cara-caranya, jumlahnya, sistemnya itu. Nah, karena ini bukan masuk dalam ranah ibadah mahdhah, ya bisa sajalah kita ya sesuai dengan situasi kondisi. Nah, kalau misalnya harus mengikuti seperti zaman Rasulullah, kalau tidak pernah dilakukan pada zaman Rasulullah, nanti tidak boleh membuat program 1 bulan khotam Al-Quran. Kenapa tidak boleh? Tidak ada zaman Rasulullah. Tidak ada program itu ada dia. Mana ada program pada zaman Rasulullah sebulan harus khotam Al-Quran. Dulu kan pernah itu ada. Siapa yang punya program itu? Ustaz Yusuf Mansur ya? Punya program 1 bulan. Atau ada daurah ilmiah, seminar keagamaan. Berarti tidak boleh dong dibatasi dengan waktu. Ini kalau begitu kan repot kalau. Nah, berarti pembatasan waktu itu ya tidak ada larangan juga dari Rasulullah SAW. Nah, apakah dasar keluar ini bisa ada? Ya kalau kita mau cari-cari ya walaupun tidak persis ya ada juga. Karena ada hadis yang mengatakan dari laqad hamamtu an amura bis shalah. Hama itu artinya memiliki keinginan kuat. Memiliki keinginan. Laqad sungguh hamamtu, aku ingin an amura bis shalah, untuk memerintahkan salat. Fatuqamu, sehingga salat itu dilaksanakan. Summa amur, kemudian summa amura birajulin, kemudian aku perintah seorang laki-laki, kemudian faya umman nas, kemudian laki-laki ini mengimami orang. Kemudian gimana? Summa antoliku,
Summa antaliqa, kalau kita ma'tufkan, kemudian aku pergi. Nah, ini maksudnya pergi Rasulullah itu ya, mana? Ini kalau kita mau kait-kaitkan walaupun tidak persis ya. Tapi Rasulullah ingin untuk pergi birijalin ma'ahum hazmun min hatabin. Coba. Kemudian aku pergi birijalin dengan laki-laki yang lain. Berarti tidak sendirian kan Rasulullah, bersama laki-laki yang lain. Ma'ahum hazmun bin hatab. Pergi dengan apa? Oh, bersama mereka itu pergi bersama atau membawa kayu bakar. Ekstrim ini ya, bawa kayu bakar. Nah, coba bayangkan ini. Ini kan menunjukkan pentingnya sholat jamaah. Dan kedua, Rasulullah ingin. Berarti kalau Rasulullah ingin, seperti sesuatu itu dibolehkan. Karena tidak mungkin Rasulullah itu menginginkan sesuatu yang tidak dibolehkan. Berarti keluar itu adalah sesuatu yang bolehkan. Ini kalau kita pakai ya kiasnya, ada deh ya. Walaupun Rasulullah tidak melakukannya, tapi pernah ingin gitu. Berarti kalau pernah diinginkan oleh Rasulullah, itu menunjukkan itu boleh. Nah, kemudian katanya, pergi kemana? Antoliku, saya pergi bersama laki-laki membawa kayu bakar, ila rijalin la yashhaduna shalah. Pergi ke siapa? Laki-laki yang tidak sholat, yakni fil masjid, di masjid. Kalau dilakukan oleh Rasulullah pada saat itu, berapa banyak di Indonesia ini yang dibakar itu rumahnya. Untung aja tidak dilakukan. Tapi ada keinginan pada saat itu. Sekali lagi, sesuatu yang diinginkan oleh Rasulullah berarti tidak bertentangan. Tapi tidak dibakar. Jangan ini nanti alasannya terus bakar rumah orang yang tidak sholat. Bukan begitu. Fa'uhriqu 'alaihim buyutahum. Kami bakar, saya bakar rumah-rumah mereka. Ya. Ini kan ada unsur keluarnya pergi untuk ngajak. Nah, mungkin kalau zaman dulu ya sekitar itulah Rasulullah pergi gitu kan. Ya, tapi zaman sekarang mereka keluar desa, keluar kota, bahkan luar daerah, sampai keluar negeri mereka itu pergi. Nah, ini kira-kira ada deh ya. Mungkin masih bisa ya dijadikan bahwa yang namanya keluar itu untuk mengajak orang sholat. Masih ada jalurnya untuk dibolehkan. Artinya belum bisa dikatakan bahwa ajaran mereka ini adalah ajaran sesat gitu. Karena gara-gara ini sesatnya di mana gitu maksud saya. Kalau tadi misalnya alasannya kurang berilmu, ya walaupun kurang ilmu pisudur, tapi pisuturnya yang dia sampaikan. Nah, kemudian tadi itu ditentukan 3 hari ya, masalah penentuan 3 hari maupun 40 hari ya itu kan tergantung ya ijtihad masing-masing. Mungkin dia beralasan 40 hari, kenapa? Ya mungkin berdasarkan dengan hadis man sholat, siapa saja yang sholat arba'ina yauman 40 hari jamaatan secara berjamaah. Tetapi yudriku rak'atal ula, yudriku takbiratul ula. Dia menemukan takbir pertama, ini takbiratul ihram. Gimana kalau begitu? Oh, bari'a minan nar wan nifaq. Orang itu bebas dari api neraka dan bebas dari kemunafikan. Yang disebut di sini 40 hari oleh Rasulullah SAW. Nah, bisa jadi dia berijtihad melalui dari hadis ini mengistimbatkan 40 hari ini dari hadis ini. Kalau kita di rumah susah untuk bisa jamaah 40 hari nemukan takbiratul ihram. Pas mau keluar sholat, nangis kan akbar, burung. Atau dia keluar masjid, tahiyat. Sudah selesai orang, udah nyampe tahiyat atau rakaat, enggak ketemu takbiratul ihram yang pertama. Nah, akhirnya ya mungkin gitu, adik-adik ya. Dengan cara dia artinya keluar, tidak ada yang mengganggu. Dan sikonnya itu, situasi kondisi memungkinkan sehingga bisa untuk melaksanakan sholat 40 hari alias 200 waktu dan menemukan takbiratul ihram. Dan jaminannya ya Allah, Masya Allah, bari'a minan nar wan nifaq. Orang itu bebas dari api neraka dan bebas dari
dari kemunafikan. Ya, ini pembahasan kita jadi tentang apa ya? Tanggapan saya tentang ulama atau ustadz-ustadz yang menganggap jamaah tabligh itu dianggap apa? Dianggap sesat. Ya, mudah-mudahan ini sebagai tambahan informasi, tambahan wawasan, tambahan ilmu pengetahuan. Ya, mudah-mudahan intinya Allah selalu menyertai kita dengan rahmat dan ridhonya di kapanpun kita berada dan dalam semua gerak-gerik kita. Sekian, wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa fir'aun dzil autad alladzina taghaw fil bilad